Auratul hurra khamsatun. Kemudian auratnya perempuan yang merdeka khamsatun ada 5. Fil khalwah, di waktu sendiri. Wa indan nisa'i, dan di hadapan perempuan yang lain. War rijalil maharim, dan di hadapan laki-laki yang mahram. Ma baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Auratnya perempuan yang merdeka. Sekarang perempuan kita sekarang. Fil khalwah, ketika sendiri. Wa indan nisa, dan di hadapan perempuan yang lain. Yang ketiga sekarang udah nggak bisa. War rijalil maharim, dan di hadapan laki-laki yang mahram. 3 ini auratnya perempuan adalah antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Berarti atas pusar kelihatan. Ya. Kalau sendiri bukan aurat. Di depan perempuan yang lain bukan aurat. Di depan laki-laki yang mahram pun bukan aurat. Atasnya. Itu bagi tiba'is salim. Orang yang tabiatnya selamat. Orang zaman dulu begitu. Sama mahram tuh nggak ada syahwat. Kalau sekarang nggak bisa. Haram hukumnya. Ya, wajib itu. Itu yang pertama. Indan nisa'il fasiqat. Yang kedua, auratnya perempuan di hadapan perempuan yang fasiqat. Perempuan yang nggak benar. Yang ahli maksiat. Wal kafirat, dan di hadapan perempuan yang bukan muslimah. Ma la yabdu indal mihnah. Auratnya yang tidak nampak indal mihnah, ketika bekerja. Sesuatu yang tidak nampak ketika bekerja. Falladhi yabdu, yang nampak ketika bekerja, laisa bi aurah, bukan aurat. Apa sih yang nampak ketika bekerja biasanya? Wa huwa ar-ra'su, kepala. Wal wajhu, wajah. Wal unuq, leher. Wal yadan ilal adudan, kedua tangan sampai al-adud, lengan tangan. War rijlan ila rukbatin, dua kaki sampai ke apa namanya nih? Dengkul jelek banget apa? Lutut. Ya, kerenan dikit lutut. Wa ma adahu, dan yang selain itu aurat. Ulangi lagi. Auratnya perempuan kita di depan perempuan yang fasikah, di depan perempuan yang enggak benar. Dan di depan perempuan yang kafirah, yang bukan muslimah. Apa auratnya? Yang tidak nampak ketika bekerja. Yang tidak nampak ketika bekerja itu aurat. Berarti yang nampak ketika bekerja bukan aurat. Biasanya yang nampak ketika bekerja apa sih? Muka, kepala, wajah, leher, kedua tangan sampai lengan tangan, kaki sampai ke lutut. Selain itu aurat. Ya, pakai baju lah biasa. Pakai baju lengan pendek, pakai androk begitu. Paham tuh? Nah, ini yang nampak bukan aurat. Boleh dilihat oleh perempuan yang enggak baik dan perempuan yang kafirah. Tapi di atas itu aurat. Jelas ya? Berarti di atas lutut ke atas, di depan perempuan fasikah aurat. Di depan perempuan kafirah aurat. Itu. Yang ketiga, fis salati, auratnya perempuan di dalam salat. Jami'ul badan, seluruh badannya, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, zahir maupun batin. Perempuan kita mau salat, ya pakai namanya apa namanya? Mukenanya harus ditutupi semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Rambut aurat bukan? Aurat dalam sholat. Lagi mukenanya benerin, jangan sampai rambutnya kelihatan. Kalau sampai kelihatan walaupun beberapa helai nggak sah.
Artinya apa? Auratnya kebuka dalam sholat. Yang keempat, indar rijalil ajanib. Auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ingat, yang bukan mahram, yang boleh dinikahi, yang batal persentuhannya. Ini pendapat yang terkuat ya. Al-mu'tamad. Menurut al-arba' al-madahib. Jami'ul badan, seluruh badan. Dari ujung rambut sampai ujung muka aurat. Kedua telapak tangan aurat. Berarti benar tuh perempuan-perempuan yang pakai cadar benar. Nggak boleh kita mencibir mereka. Itu yang sebaik-baiknya. Kalau perempuan kita belum mampu kayak begitu, jangan mencibir. Itu yang terbaik. Menurut arba' madhahib bahkan. Dan al-mu'tamad menurut pendapat madhab Syafi'i. Seluruh badannya. Termasuk muka dan kedua telapak tangan. Tapi ada pendapat fayashmul. Talikannya baca nomor 1 tuh di bawah. Fayashmulu al-wajha wal kafain 'alal mu'tamad. Maka mencakup wajah dan kedua telapak tangan 'alal mu'tamad atas pendapat yang terkuat. Jadi seluruhnya. Ini pendapat yang pertama. Al-mu'tamad yang terkuat. Wakila. Pendapat yang kedua, wakil ada pendapat. Ma'adal wajha atau ma'adal wajhi wal kafain. Auratnya selain muka dan kedua telapak tangan. Pendapat kedua ada, bolehlah kita gunain Kan kita nggak mampu pakai cadar perempuan kita. Ribet dah dibilang tuh. Ya udah, yang kedua. Selain muka dan kedua telapak tangan. Tapi ini ada syaratnya. Boleh mukanya terbuka. Boleh kedua telapak tangannya terbuka. Ada syarat. Bisyarti amnil fitnati. Yang pertama dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Cakep banget. Cakep banget. Kalau kita standar semuanya ya. Cakep. Artinya apa? Dia lewat orang udah begini semuanya. Tutupin wajib. Berarti nggak aman dari fitnah. Kalau kita insya Allah aman ya, betul. Biasa aja kan. Yang kedua, wa'adami syahwat, tidak ada syahwat yang menyaksikannya. Ya mungkin unik, ya. Mau ada yang lihat, tergerak kalau begitu wajib tutup. Wa'alla yakuna 'alal wajhi wal kafain, dan tidak ada pada wajah dan kedua telapak tangannya syai'un, sesuatu minaz zinah, dari perhiasan. Muka sama kedua telapak tangannya nggak boleh pakai perhiasan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak minha, darinya. Kecuali yang nampak darinya. Jadi pendapat yang kedua bolehlah kita ngikutin, karena nggak sanggup kita semuanya rapat, betul? Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi dengan syarat aman dari fitnah, aman dari syahwat, dan tidak ada zina perhiasan di situ. Ini dondonnya cakep banget keluar ya. Nah, ini bahaya juga, nggak boleh juga tuh. Termasuk zina di situ. Qala Syekh Al-Bajuri fi hasyiyatih. Berkata Al-Imam Syekh Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri fi hasyiyatih. Dalam hasyiyahnya, wala bassa bitaglid tsani. Enggak apa-apa dah. Taglid mengikuti pendapat yang kedua. Yang kedua. La siyama, terutama fi hadzal zaman, di zaman ini, alladzi kasara fihi khurujun nisa'i, yang banyak fihi, pada zaman ini, khurujun nisa'i, keluarnya kaum wanita, fituruk, di jalan-jalan, wal aswaq, dan di pasar pasar.
Kata Imam Bijuri, nggak apa-apa dah, kita ngikutin pendapat yang kedua. Muka sama kedua telapak tangan kelihatan nggak apa-apa, tapi dengan syaratnya tadi itu ya nggak apa-apa dibilang. Terutama di zaman yang sekarang dah, perempuan udah banyak keluyuran di jalanan, di pasar, nggak apa-apa udah. Ikutin pendapat yang kedua. Nggak ada pendapat yang ketiga. Ingetin tuh, ya. Bini kita jaga, anak perempuan kita jaga, itu kewajiban. Bukan nggak kewajiban, kewajiban. Wajib, jangan sampai dia keluar membuka aurat, tal'anuhal malaikatu, para malaikat melaknatnya. Alhamdulillah min dzalik. Yang dapat dosa siapa? Orang tuanya dapat. Orang tuanya juga dapat. Jangan sampai anak kita nuntut di akhirat. Nuntut di akhirat, ya Allah. Didiemin sama orang tuanya. Buka aurat didiemin. Harus pelan-pelan terus. Ini adalah kewajiban. Kewajiban. Wallahu a'lam bishawab.